Sobarawun, senang kita jumpa lagi dalam program Candu Rawun. Setelah sebelumnya sobat semua kami ajak menyusuri jalan perdagangan yang katanya ada wacana menjadi lokasi Car Free Day atau CFD Kota Pekanbaru, yakni Kampung Baru. Kira-kira apa ya keistimewaan dari jalan ini? Yuk kita cari jawabannya bersama Zara di Candu Rawun episode Jalan Beranti Kampung Baru. Halo Sobat Rawun, kembali lagi dengan Zara di Candu Rawun. Kali ini Zara udah ada di bawah jembatan Siak 1 atau jembatan Leton. Nah, pada episode sebelumnya dari jembatan Siak 1 ke arah timur kita udah mengeksplor jalan perdagangan yang katanya mau dijadikan CFD nih Sobat Rawun. Nah, kali ini kita dari jembatan Siak 1 ke arah barat kita mau mengeksplor apa aja objek-objek yang ada di sana. Dan masih bersama dengan Pak Syam sebagai penggiat dari wisata sejarah Kota Pekanbaru. Halo Bapak. Nah, ini dia Sobat Rawun, Pak Syamnya. Iya. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan nih Pak ke arah barat sana. Iya, kita mau explore yang dari jembatan Siak 1 ke arah barat. Nah, sekarang kita mau explore ke arah barat. Nah, kalau di sini juga jelas ya, ini Siak Riverside ini namanya. Siak Riverside ini namanya tepi Sungai Siak yang sudah dibenahi. Dulu ini Zara ya, ini tempat apa lah namanya, orang jualan jagung bakar gitu, pusat penjualan jagung bakar yang ada di Kota Pekanbaru di sini nih. Kios-kiosnya banyak dulu nih dan cukup ramai sekali. Karena apa? Karena orang bisa makan jagung bakar sambil menikmati suasana di tepi Siak. Tapi tidak seperti ini dulu, belum diturap seperti ini ya, belum dikasih jalan setapak seperti ini, macam turap inilah. Kemudian juga jalan setapak seperti inilah, ada tempat duduknya, ada kursi-kursi, tidak seperti ini lah. Ini sudah dibenahi untuk jadi tempat wisata, jadi orang nggak lagi jualan jagung bakar di sini. Karena dulu memang sih enak, ada tempat makan jagung bakar khas gitu ya Kota Pekanbaru, tapi masalahnya di sampah. Kemudian kios-kiosnya kan memang tidak terbangun dengan baik gitu ya, jadi kesannya tuh kumuh. Maka pemerintah pemerintah Kota Pekanbaru membangun Siak Riverside ini agar menjadi salah satu objek wisata tepian Sungai Siak dengan pedestrian. Nah, ini nama pedestrian ya. Nah, ini nih. Nah, ini salah satu anak sungai dari Sungai Siak yang cukup bersejarah juga ya, di Sungai Senaplan namanya. Apa tuh sejarahnya Pak? Yang ini kan daerah Senaplan. Iya. Daerah tertua yang ada di Kota Pekanbaru gitu ya. Nah, Senaplan ini ada sejarahnya, kenapa dia bernama Senaplan. Kemudian penduduk yang pertama yang tinggal di tepian Sungai Siak ini daerah sinilah, daerah Senaplan, ini Sungai Senaplan ini. Dulu Senaplan itu kan ada dari nama itu ya, katanya Senaplan itu dari pohon sena. Atau pohon sena yang kemudian juga yang ada di tepian sungai yang alurnya pelan. Sena itu juga berarti sungai gitu. Nah, Sungai Senaplan ini airnya dulu tidak deras. Ya, jadi walaupun dia anak sungai tapi dia tidak jalannya tenang aja, makanya disebut dengan Senaplan. Itu ceritanya lah gitu ya, cerita masyarakat itu. Tapi kalau apakah ada secara catatannya nggak ada, itu cerita dari turun temurun. Bahkan juga Sungai Siak ini punya cerita-cerita rakyat yang kita sebut dengan folklore namanya. Folklore itu cerita-cerita rakyat yang mengiringi masyarakat dan budaya masyarakat yang ada di Sungai Siak ini. Kita lanjut dulu yuk, jalan yuk. Nah, ini ada pedestrian. Cuman yang kita sayangkan bahwa pemeliharaan yang kurang gitu ya. Yang dulu bagus kan yang sudah hancur kayak gini, sayang. Gimana orang mau wisata ke sini gitu kan? Sayang sekali nih. Kok trotoarnya udah mulai hancur, tempat duduknya udah mulai, kan sayang itu. Tunggu tuh. Wah, ada yang sudah pagarnya yang sudah
patah-patah gitu ya. Padahal mau gimana kita mau meningkatkan wisata? Padahal di sini potensinya besar Sungai Siak. Kenapa Sungai Siak ini selain memang pemandangannya wisata alam satu-satunya yang terbesar di Kota Pekanbaru, karena sungai sini ada sungai yang terkenal sungai terdalam di Indonesia, sungai bersejarah lagi. Juga Sungai Siak ini tempat kehidupan masyarakat, tempatan yang mencari ikan, menjadi nelayan. Dan itu juga menjadi salah satu potensi wisata gitu. Orang mancing banyak loh di sini. Iya, itu kita lihat ya di mana tempat mancing masyarakat di sini, masyarakat dari jauh yang datang ke sini untuk memancing di Sungai Siak. Nah, sayang tuh kan. Kalau dari sini kita bisa lihat tuh pemandangan. Nah, kan dua jembatan nih. Jembatan Siak 1 sama jembatan Sultan Alam. Nah, di sini dulu selain ada pedestrian, tempat masyarakat berkumpul, sini juga dulu banyak sekali tempat-tempat makan di tepian Sungai Siak. Tapi lagi viral sekarang ya gitu ya. Enggak, dulu. Kalau viral sekarang ya sekarang ada yang baru gitu ya. Tapi dulu orang makan di sini banyak kali restoran terapung. Maksud katanya gitu. Jadi restoran itu dia dibangun di tepian Sungai Siak sampai menjorok ke agak ke atas air ya, agak ke tengah sungai gitu. Tapi nggak sampai tengah ya, agak tengah. Jadi orang makan tuh seperti makan di atas kapal gitu. Nah, dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Cuman sekarang sudah nggak ada. Tapi ada juga sudah masih masyarakat yang berusaha mengambil manfaat tepian Sungai Siak ini dengan membuka warung-warung makan baru seperti yang itu. Nanti kita ke sana. Yang selera Gen Z lah, gitu. Seperti ayam geprek lah nama gitu ya. Ayam geprek, ayam pukul, ayam tinju, ayam tendang gitu ya. Tapi yang paling banyak itu ayam geprek. Ayam yang digeprek gitu. Dan ini cukup banyak peminatnya gitu. Karena dia selain murah juga kenyang gitu ya kan Pak. Murah, kenyang, dan di tepian Sungai Siak. Kenapa? Makan sambil menikmati pemandangan. Sengaja mungkin pemerintah membuat turap seperti ini karena memang kita lihat ini kan seperti jalan setapak ya. Nah, nih lihat nih. Sampan. Ini tahu apa nih? Sampan, perahu. Kalau masyarakat Pekanbaru bilang namanya sampan. Ya, sampan. Nah, dulu masyarakat tepian Sungai Siak ini transportasi utamanya adalah transportasi air sungai. Jadi hampir rata-rata masyarakat di sini dulu memiliki sampan. Ya. Nah, selain digunakan untuk transportasi, sampan juga digunakan untuk mencari nafkah. Itu tadi buat jaring ikan, ya, buat mancing. Kemudian juga pada kondisi-kondisi tertentu setiap akhir tahun, biasanya itu bulan Desember, Januari gitu ya, akhir tahun dan awal tahun, itu Sungai Siak ini akan meluap. Banjir. Ya, banjir. Jadi rumah-rumah yang enggak kayak rumah panggung gitu tenggelam gitu. Yang tidak rumah panggung tenggelam seperti sekarang ini gitu. Yang kejadian baru kan barusan itu terjadi kejadian banjir besar ini, masyarakat yang ada di seberang dari Jalan Meranti ini, daerah nelayan pesisir itu kan rumahnya pada tenggelam gitu ya. Menjadi bencana alam gitu ya. Padahal dulu yang namanya banjir di Kota Pekanbaru itu bukan bencana alam, itu cuma rutinitas tahunan yang malah nanti itu mendatangkan rezeki bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Masyarakat tempatan yang rumahnya tadi banjir itu malah bikin warung-warung, tempat jual-jual makanan gitu. Jadi kesempatan gitu ya? Malah kesempatan mereka untuk mencari nafkah gitu. Nah, satu hal lagi yang di tepian Sungai Siak ini yang paling berkembang itu ada tadi folklore, saya bilang tadi ya. Folklore itu artinya cerita rakyat.
Tahu gak cerita yang ada berkembang di di masyarakat tepian Sungai Siak ini tuh? Bukan hanya Pekanbaru, bukan hanya di Sinaplan ya, tepian Sungai Siak ini. Yang pernah kamu dengar? Mistis sih. Mistis? Katanya ada buaya putih ya. Kenapa ada buaya putih? Kalau ceritanya nggak terlalu tahu ya Pak, tapi pernah dengar katanya sini ada yang nampak buaya putih. Kenapa ada buaya putih itu bisa nampak gitu atau bisa muncul? Mungkin Karena kata hewan kata hewan mistis gitu kan, hewan gaib kata orang itu kan. Misterinya hewan misteri gitu kan. Kenapa dia bisa muncul? Mau tahu? apa tuh Pak? Nah, ini saya ceritakan. Di Pekanbaru ini folklore yang paling dikenal orang dulu adalah tentang buaya putih, betul. Ya, ini kita berjalan di tepian Sungai Siak nih. Sebenarnya nggak boleh sih kalau orang luar bicara masalah misteri seperti itu di tepian Sungai Siak, karena bisa jadi nanti katanya kita orang percaya gitu ya, masyarakat percaya kalau di Sungai Siak ini ada penunggunya gitu. Nah, itu akan pemali, kalau istilah orang Jawa pemali gitu. Mengganggu. Jadi nanti bisa bahaya, tapi tidak apa-apa karena saya sendiri kan memang istilahnya masyarakat yang turun-temurun dari datuk saya ada ratusan tahun tinggal di sini gitu di tepian Sungai Siak. Nah, buaya putih adalah salah satu mungkin ikon lah ya, ikon cerita folklore, cerita rakyat atau cerita misteri yang ada di tepian Sungai Siak. Kapankah buaya putih itu muncul? Bukan setiap hari, bahkan bukan setiap tahun. Jadi buaya putih itu muncul ada hubungannya dengan banjir. Oh, jadi ada hubungannya dengan banjir. Tapi banjirnya bukan banjir biasa, karena Sungai Siak ini kan setiap tahun banjir ya, meluap. Tapi tidak setiap tahun banjirnya besar. Ada banjirnya kecil, sedang, ada yang besar gitu. Nah, kalau akan datang banjir besar, nah saat itulah Dia keluar. buaya putih ini menampakkan diri. Itu berarti pertanda bahwa akan datang banjir, biasanya sebulan atau 2 bulan sebelum akan datangnya banjir gitu ya. Dia akan muncul, berarti itu akan datang banjir besar. Itu cerita dari nenek saya ya. Ya, saya cerita dari saya itu tidak ada tertulis, tapi itu cerita dari rakyat, dari mulut ke mulut. Nah, kenapa dia muncul? Berarti dia mengingatkan masyarakat Pekanbaru bahwa akan ada banjir besar nantinya, maka bersiap-siaplah. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah muncul tadi buaya putih, maka masyarakat bersiap-siap, mana yang mungkin mau mindahkan barangnya ke tingkat atas, tingkat pindahkan, atau mana yang mau ngungsi gitu. Tapi rata-rata memang masyarakat sini tidak mengungsi. Kenapa? Karena rumahnya sendiri rumah yang bertiang gitu. Rumah yang bertiang berarti yang perkiraannya itu banjir besar pun dia tidak akan masuk ke dalam rumah gitu. Nah, tapi itu cerita rakyat. Kalau saya sendiri belum pernah melihat gitu ya. Hanya beberapa orang tertentu mungkin pernah melihat dari makhluk-makhluk tadi lah gitu ya. Tapi intinya kita mungkin mengambil hikmah bahwa cerita-cerita tersebut ada manfaatnya bagi masyarakat gitu. Salah satu dari buaya putih, kalau dia muncul berarti pertanda akan ada banjir besar, maka masyarakat bisa bersiap-siap. Nah, ya kita naik situ. Nah, Zara, ini dia rumah yang Bapak bilang tadi, rumah yang mewakili keberadaan masyarakat asli dari Kota Pekanbaru, yaitu dari suku Senapelan. Nah, jadi di Pekanbaru ini jangan bilang nggak ada masyarakat asli, ada. Dan ada beberapa suku yang mendiami Pekanbaru ini berabad-abad lalu. Mereka sudah ada di sini. Bahkan ribuan tahun yang lalu sudah ada masyarakat di sini sebenarnya. Yang kemudian berkembang menjadi suku-suku. Nah, salah satunya suku Senaplan. Suku Senaplan, ada juga suku Pengambang, suku Tenayan. Nah, sekarang yang namanya Tenayan itu komplek kantor wali kota itu wilayah dari tanah, dan banyak tanah wilayat di situ, wilayat dari masyarakat Pengambang daerah sana ya. Bukan saya bilang yang tanahnya kantor wali kota, tidak, tapi disitulah daerah kekuasaan dari suku Tenayan.
Tenayang sebenarnya dulu. Tenayang. Ya, kemudian namanya sekarang namanya Tenayang. Kemudian di daerah Okura itu Pengambang, ada sungai Pengambang di sana. Itu suku Pengambang. Nah, jadi rumah ini pelong aja di dalam nih. Oh, pelong. Gitu, pelong. Dan rumahnya memang dari kayu dan ini lihat Lumayan pakai apa kan? Pakai tiang-tiang. Pakai tiang-tiang kan? Ya. Nah, dari dulu ini pas tipis Indonesia. Kenapa dia pakai tiang-tiang? Ya itu tadi mengantisipasi supaya nanti pas banjir airnya tidak masuk Tidak gitu, tenggelam. tidak tenggelam. Nah, ini Batin Senapelan ini sudah apa namanya? Sudah ada suku Senapelan sudah ada ratusan abad lalu lah, mungkin saya lupa juga itu. Bahkan juga kedatangan dari apa namanya masyarakat, ada berbagai versi cerita yang ada catatan-catatan sejarah. Ada yang katanya kedatangan dari daerah pesisir, ada yang bilang datang dari daerah darat. Itu tergantung periode perpindahan masyarakatnya lah gitu ya. Tapi yang jelas di sini salah satunya suku Senapelan ini, dan ini rumah Batin Senapelan. Ini seperti inilah bentuknya. Dari papan ya, kemudian bertiang. Sebenarnya ini ada lagi di belakangnya nih ya, cuman karena ini sudah apa namanya dulu pernah roboh karena tidak terpelihara, dan ini sudah direnovasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan menjadi salah satu cagar budaya untuk Kota Pekanbaru. Belum menjadi cagar budaya nasional, provinsi belum menjadi cagar budaya nasional, tapi sudah menjadi cagar budaya untuk Kota Pekanbaru. Dan ini juga manifestasi atau menggambarkan rumah adat masyarakat Melayu Di Kota Pekanbaru. Nah, ini salah satunya. Ada beberapa biji, mungkin yang Tenayan pun beda lagi, tapi rata-rata seperti inilah. Jadi nggak ada yang namanya masyarakat Melayu Kota Pekanbaru ini atau masyarakat Siak juga. Yang saya lihat itu memakai selembayung seperti ini. Dia di apanya di atapnya. Tak tahu tempat yang lain ya. Tapi yang saya tahu nggak ada yang pakai ini. Ya seperti inilah. Kalau di Pekanbaru namanya seperti rumah Tuan Kadi itu apa namanya? Lupa saya limas bepancung. Nah, sama seperti ini. Jadi udah atapnya atap limas yang ada yang bepancung, ada yang tidak gitu. Nah, yang memakai sampan, kemudian juga apa menjalaikan itu. Seperti itulah masyarakat lama ada di sini. Oke? Kayaknya nih cukup ya informasinya tentang Jalan Meranti dan potensi yang ada di sini. Harapan untuk Bapak tentang wisata yang di daerah barat dari Rekton ini? Kami berharap memang apa namanya Sungai Siak ini bisa kembali seperti dulu, menjadi objek yang bagus, yang cantik kembali, menjadi objek wisata yang bagus, dan kemudian fasilitas yang ada di sini baik jalan ya, kemudian juga apa namanya fasilitas kebersihan, sungai-sungainya, turapnya itu diperbaiki lah gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti banyak orang datang ke sini, orang berwisata ke Sungai Siak, dan masyarakat kami di sini bisa mendapatkan manfaatnya. Gitu aja mungkin harapan saya. Terima kasih ya Bapak. Iya, oke, terima kasih banyak, sama-sama. Setelah ini ada lagi nggak Pak? Ya nanti mungkin kita apa lagi ya? Mungkin saya ada beberapa tempat yang bisa kita ekspos lagi, tapi mungkin di daerah Jalan Pesisir sana, Kelurahan 50, Kelurahan 50 sana tuh ada juga tuh objek yang bisa kita angkat di sana, itu tepi Sungai Siak juga. Tapi nantilah kita ambil cari waktunya ya. Karena teman saya di sana tuh ada juga yang penggiat wisata di sana yang bisa. Tuh ditetanya Pak. Bisa. Nah, jadi buat Sobat Rawon di rumah tetap saksikan terus Candu Rawon setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya di Riau TV. Candu Rawon.